Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang berencana mau beli Vivo Y29, kamu wajib banget tonton videonya sampai akhir. Karena di video kali ini kita akan bahas lengkap apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Vivo Y29 ini. Jadi pastikan kamu simak videonya supaya tidak salah pilih. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah kapasitas baterainya super jumbo. Untuk urusan baterai, HP ini memang tidak usah diragukan lagi ya, karena sudah dibekali dengan baterai super jumbo 6500 mAh, paling besar di kelas harganya. Dan tidak hanya besar, untuk daya tahan baterainya juga bisa diandalkan karena memiliki angka fabrikasi yang kecil hanya 6 nanometer. Digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 10%. Buat scroll sosmed 1 jam berkurang 6%. Lalu main Mobile Legends selama 1 jam berkurang 8%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam baterainya berkurang 9%. Jadi kayak leluasa aja gitu. Karena baterainya bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian tanpa khawatir cepat lowbat. Cocok buat kamu yang biasa aktivitas di outdoor atau luar ruangan. Lalu untuk kelebihan yang kedua yaitu chargingnya ngebut. Walaupun kapasitas baterainya besar, di sini untuk chargingnya juga ngebut ya guys ya, karena sudah dibekali dengan flash charging 44 watt. Dimana setelah saya coba untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 22 menit saja. Jujur menarik ya guys ya. Selain kapasitasnya besar, untuk urusan charging di sini juga lumayan sacet. Cocok buat kamu yang tidak suka nunggu lama atau tidak sabaran. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah punya desain yang mewah. Di sini untuk urusan desain, Vivo tidak pernah gagal menurut saya. Karena seperti yang kamu lihat, semua produknya selalu punya desain yang mewah serta kekinian. Dan untuk Vivo Y29 ini punya kombinasi warna yang unik. Setup kamera kekinian, ada lampu dinamis seperti ini. Dan konsep layar yang digunakan sudah functional display. Pokoknya tidak terkesan murah sama sekali. Dan yang spesial, HP ini juga sudah diproteksi oleh IP rating untuk tahan air dan sertifikasi standar militer untuk tahan banting. Jadi cocok untuk penggunaan jangka panjang, karena HP-nya akan tetap kokoh dan teguh walaupun sudah jatuh berkali-kali. Dan satu lagi yang saya suka, walaupun baterainya jumbo, tapi untuk dimensi bodi dari HP ini terbilang tipis ya guys ya, hanya 8,09 mm. Jadi masih aman, bukan tipikal yang tebal atau bongsor gitu. Lanjut untuk kelebihan yang keempat adalah performanya lancar. Untuk urusan dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 680, octa-core 2,8 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Yang mana saat dilakukan AnTuTu benchmark, skor yang dihasilkan ada di angka 334 ribuan, cukup lumayan tinggi untuk merek sekelas Vivo. Kenapa saya bilang tinggi? Karena lebih upgrade dari Vivo Y28 sebelumnya, yang hanya mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 200 ribuan saja. Sedangkan untuk performanya digunakan buat kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, dan belanja online misalnya, di HP ini sudah lancar jaya. Lalu dipakai buat main Mobile Legends, game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Gameplaynya cukup responsif, baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui. Pokoknya selama jaringan bagus, game yang satu ini sudah mampu dilibas habis atau bisa dibilang playable. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dari apa yang saya rasakan, gameplaynya sudah lancar jaya, tidak ada lag atau delay yang mengganggu selama didukung dengan jaringan yang bagus. Dan untuk giroskopnya di sini juga lumayan responsif ya guys ya, walaupun masih menggunakan virtual gyro, atau artinya bukan tipikal yang delay parah gitu. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan, untuk urusan performa, HP ini cukup bisa diandalkan, walaupun chipset yang digunakan bukan yang paling gahar di kelas harganya. Baik itu untuk kebutuhan kasual sehari-hari atau gaming tipis-tipis, jadi kamu tidak usah worry. Sedangkan untuk kelebihan yang kelima yaitu hasil fotonya bagus dan memuaskan. Di sini untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel kamera selfie. Untuk besaran megapiksel yang digunakan sih memang bukan tipikal yang besar banget ya guys ya, atau hanya standar saja. Tapi kalau untuk jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Gambarnya tidak jelas serta tajam, tingkat kecerahannya oke. Dan untuk saturasi warnanya juga terbilang pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor seperti ini. Sama sekali tidak mengecewakan untuk kelas harganya. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Namun secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus.
Detailnya oke, tingkat ketajamannya bagus, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun. Pokoknya untuk urusan para fotoan, jujur HP ini tidak mengecewakan menurut saya, karena mampu menghasilkan foto yang bagus baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan untuk kelebihan yang keenam adalah OS-nya nyaman saat digunakan. Untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 15 basis CentOS 15, yang mana dari pengalaman selama penggunaan, jujur saya sangat puas. Karena OS-nya sudah berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu. Ditambah untuk tampilan UI-nya juga sangat user-friendly, sehingga nyaman saat digunakan. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo juga sudah ada. Pokoknya paket lengkap, apalagi ada beberapa fitur AI terbaru. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, OS-nya bebas dari iklan, jadi makin nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk urusan sistem, kamu tidak usah khawatir ya guys ya, karena sudah banyak yang membuktikan kalau OS di HP Vivo memang senyaman itu, dan cocok untuk jangka panjang pastinya. Itulah tadi 6 kelebihan dari Vivo Y29 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah memorinya masih eMMC. Di sini untuk urusan memori, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128GB. Dimana untuk besaran memori yang digunakan saya sih no comment ya, sama dengan beberapa pesaingnya. Namun yang perlu digarisbawahi, untuk jenis ROM yang digunakan sayangnya di sini masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 17 ribuan saja. Jadi agak kurang greget aja gitu. Harganya 2 jutaan tapi kenapa belum menggunakan UFS memori yang lebih terbaru dan satset tentunya. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah slot SIM tray-nya hybrid. Seperti yang kamu lihat, untuk slot SIM tray yang digunakan sayangnya di sini hanya 2 slot atau hybrid ya guys ya. Artinya SIM 1, SIM 2, dan microSD tidak bisa dipasang secara bersamaan. Harus ada yang mengalah salah satu seperti contoh berikut ini. Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah layarnya masih HD+. Di sini untuk spesifikasi layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi sayangnya masih HD+, 720x1608 pixel. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1000 nit. Jujur sangat disayangkan ya guys ya, dengan harga di atas 2 juta tapi resolusi layarnya belum Full HD Plus seperti para kompetitornya. Memang sih untuk karakter warna yang dihasilkan sudah cukup bagus, terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga tipikal yang pop-up ciri khas Vivo. Dan yang pasti nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan karena didukung dengan sentuhan layar yang responsif. Tapi kalau layarnya sudah Full HD Plus saya yakin bakal lebih cakep lagi. Itulah tadi 9 poin kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Vivo Y29 versi sesuai harga. Kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya jelas bagus ya guys ya. Terutama buat kamu yang lagi cari HP super tangguh dan bisa diandalkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Oh ya, di sini kita hanya fokus membahas kelebihan serta kekurangannya saja. Jadi kalau ada poin yang tidak saya sebutkan seperti hasil perekaman video dan kualitas suaranya, berarti itu hal yang wajar di kelas harganya, tidak masuk dalam kelebihan atau kekurangan. Di sini kalau kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.